Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bapak Ibu yang saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Tommy. Di video kali ini, saya akan memberikan tips khusus untuk Anda yang masih pemula, yang ingin segera memulai bisnis online. Nah, apa saja tips yang perlu Anda perhatikan dalam memulai bisnis online ya? Pertama, pastikan sebelum memulai Anda perbanyak dulu mindset positif. Ini sangat penting. Tidak hanya mindset tentang bisnis online, tapi mindset tentang bisnis pada umumnya perlu Anda tanamkan dalam pikiran Anda ya. Misalnya mindset-mindset menguntungkan banyak orang, memberikan manfaat kepada orang banyak. Kemudian mindset tentang memperluas jangkauan. Nah, perlu Anda perbanyak mindset-mindset yang positif. Kemudian singkirkan mindset-mindset yang tidak positif. Contohnya, saya gaptek mas, gimana saya mau mulai? Nah, ini udah nggak positif nih. Mindset seperti ini harus Anda hilangkan dari awal. Kalau Anda tahu Anda gaptek, ya Anda harusnya belajar supaya gapteknya hilang. Bukan dijadikan gaptek sebagai alasan. Nah, yang kedua, mulailah dari sekarang. Jadi untuk memulai itu Anda nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa atau minggu depan, mulai dari sekarang. Nah, pertanyaannya sekarangnya saya harus ngapain mas mulainya? Cara mulainya gimana ya? Tadi yang pertama perbanyak mindset positif, Anda bisa searching di internet mindset-mindset positif tentang bisnis agar pikiran Anda terisi oleh mindset-mindset yang positif. Setelah Anda mengisi pikiran Anda dengan mindset-mindset positif, Anda lanjut dengan belajar. Nah, belajar ini yang penting nih. Banyak pemula ingin segera mulai, langsung terjun tanpa belajar terlebih dahulu. Padahal belajar ini penting gitu. Apapun hal yang Anda lakukan, kalau Anda tidak pelajari terlebih dahulu, ya hasilnya pasti akan pas-pasan, ala kadarnya, atau bahkan seringkali tidak mendapatkan hasil. Contoh, saya ingin memulai bisnis online. Saya lihat orang lain menggunakan Facebook Ads, saya menggunakan Facebook. Orang lain menggunakan Facebook Ads dengan teknik yang sudah mereka kuasai, dengan mindset yang sudah mereka kuasai, sedangkan saya belum belajar apa-apa, masih sekedar coba-coba, sudah ngiklan di Facebook Ads. Alhasil, yang saya dapatkan bukan hanya nggak ada hasil, bahkan seringkali rugi. Ini real pengalaman saya ya, dulu sebelum saya memulai, waktu saya masih memulai asal-asalan. Saya asal coba, gini aja toh cara ngiklan, cuma klik-klik doang. Alhasil saya nggak mendapatkan apa-apa. Jadi pastikan sebelum Anda action, ya, sebelum praktek itu belajar dulu. Jangan berhenti untuk belajar. Apapun yang Anda actionkan, itu pasti didahulukan dulu dengan belajar. Yang keempat, mulailah dari apa yang ada. Berhenti berfokus pada apa yang Anda tidak punya. Mas, bisnis online kan harus punya laptop. Mas, bisnis online kan handphonenya harus canggih, harus memori segini-segini. Buang semua pikiran tentang hal yang tidak Anda punya. Jadi mulailah dengan apa yang Anda punya. Kalau Anda nggak punya laptop, gunakan handphone. Nggak punya handphone, pinjam handphone teman ya. Ini seperti candaan, tapi ini pengalaman pribadi saya. Jadi tahun 2019 bulan Maret saya pernah kehilangan handphone dan laptop saya juga nggak punya. Waktu itu laptop saya rusak. Saya nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah bisnis online saya jalan. Yang saya lakukan adalah saya nggak punya laptop. Saya langsung ke solusinya. Saya setiap hari pergi ke warnet untuk mengakses komputer. Waktu itu di warnet sekitar biayanya 2.500-an per jam. 2-3 jam per hari cukup kok untuk menjalankan bisnis online. Handphone gimana mas? Kan nggak ada handphonenya, hilang. Sempat sebulan lebih saya nggak megang handphone. Saya pinjam handphone istri. Saya ganti-gantian sama istri untuk megang handphone. Dan handphonenya juga handphone yang keluaran tahun 2016. Udah RAM-nya kalau nggak salah hanya 2 ya, memorinya nggak begitu banyak. Dan alhamdulillah masih lancar dan bisnisnya tetap menghasilkan. Jadi fokuslah pada apa yang Anda punya. Jangan fokus pada apa yang Anda belum punya ya. Nah, yang kelima, jangan bersaing dengan orang lain. Ini salah satu sisi negatif dari bisnis online ya, sisi negatif, sisi yang tidak positif ya.
Ketika pebisnis online pemula melihat hasil dari bisnis online orang lain, nah itu seringkali mereka menjadikan itu patokan untuk persaingan. Nah, melihat hasil orang lain itu nggak salah, nggak ada masalah apa-apa dengan melihat hasil orang lain. Tapi tujuannya bukan untuk menyaingi, tapi untuk memotivasi. Kalau kita bersaing dengan orang lain, kita harus lihat proses orang lain tersebut sudah seperti apa. Bisa jadi beliau memulai udah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kita bandingkan dengan kita yang baru memulai, tentu nggak fair. Jadi jangan bersaing dengan orang lain, tapi bersainglah dengan diri Anda di hari kemarin. Nah, ini untuk pertumbuhan bisnis Anda, pertumbuhan diri Anda. Bila Anda ingin bertumbuh setiap hari, bersainglah dengan diri Anda kemarin. Diri Anda hari ini harus lebih baik dari diri Anda kemarin. Kalau kemarin Anda tidak paham Facebook Ads, hari ini sudah mulai paham Facebook Ads. Kalau Anda kemarin pahamnya 25%, hari ini harus 50%. Kalau kemarin Anda channel pemasarannya hanya Facebook, hari ini bertambah di Google. Jadi bersaing dengan diri Anda di hari kemarin. Setiap hari insya Allah Anda akan menjadi lebih baik. Itu dia tips bisnis online dari saya untuk pemula ya. Jadi pastikan Anda terapkan 5 bisnis ini, karena 5 tips ini sudah saya praktekkan ke diri saya pribadi dan sudah terbukti memberikan perkembangan yang signifikan bagi bisnis online saya. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini bila Anda rasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.